baik teman-teman yang budiman dimanapun berada. Kemarin saya ingin sedikit cerita. Sebenarnya kemarin tuh saya pas di Khao San Road, salah satu kawasannya di kota Bangkok, bertemu dengan seorang preman di sana. Preman legendaris lah, sangat terkenal. Namanya kalau di bahasa Sunda kan Mang Cerun, alias kalau di ibu kota mungkin Bang Cerun. Cerun ini bercerita nggak sengaja ke saya. Jadi pas saya pakai pakaian tradisi Tatar Parahyangan lah, pakai ikat gitu, pakai pensil, nanya ngobrol-ngobrol, kamu dari Bandung gitu. Iya, kata saya teh. Ternyata dia cerita tentang seseorang, tentang anak muda ketika itu dari Bandung yang ngampar PKL di sana. Jadi PKL jauh-jauh dari Bandung jadi PKL ke Bangkok, Khao San Road, dan PKL tersebut adalah beliau. Kan Selamat malam. selamat malam. Gimana itu ceritanya, kan bisa saya kaget Ya, bisa nyampe jadi PKL di sana. Kang Eman ketemu dengan Bang Cerun ya. Bang Cerun. Berarti udah berumur juga dia sekarang ya. Ya udah sepuh lah. Ya, karena beliau ini dulu saya balik cerita nih. Sosok Cerun ini dia yang ini nih jatret di Khao San Road itu. Preman lah. Jadi sama kayak di kita juga. Sama aja. Tapi bedanya kalau dia murni preman, tidak di backup sama dinas apa-apa. Gitu enggak, dia memang sendiri aja. Nah, itu kurang lebih tahun 99 mungkin. Saya menjadi PKL di sana, PKL. Jangan ya, belum nikah berarti. Belum. Jadi di sana tapi lebih tertib Kang Man ya. Jadi yang namanya kawasan road itu waktu itu hari Senin pedagang kaki lima di kanan ngampar. Mulai maghrib. Jadi maghrib itu ditutup ya. Udah gelap ya pokoknya pasar. Udah gelap pasar. Kanan, kiri itu mobil parkir. Besoknya pedagang yang kiri, yang kanan parkir. Kalau sekarang setahu saya nggak ada mobil, malah katanya sih nggak boleh ya. Nggak boleh masuk ya. Nggak boleh ya. Kalau dulu begitu, jadi tidak pacorokokon gitu apa? Ya. Tertata lah ya. Tidak tumpang tindih mungkin. Tidak tumpang tindih. Jadi dagang itu 2 hari sekali gitulah. Gitu. Saya dagang aksesoris kayak teman-teman di Ciamplas gini. Kalung, gelang yang gitu. Itu bawa dari sendiri, bawa apa? Bikin sendiri. Enggak, kalungnya ininya apa sih? Kerang. Ya. Atau pernak-pernik laut itu saya bawa dari Pattaya. Lalu ininya talinya gininya dari Catucak nyari ya. Nah, apa yang membedakannya? Saya live show. Bikin di situ, langsung dipakaikan sama yang calon pembeli. Oh, jadi enggak ngejual di udah pajang gitu. Enggak. Dibikinin. Ya, justru mungkin ketertarikannya mereka itu lihat saya bikin. Waktu saya bikin, boleh saya ikut bikin? Sok we ada gitu kan. Mereka milih halus tuh bagus. Akhirnya gimana cara belakangnya? Ini nih pakai lem super glue. Ya, kalau kita mobilnya. Wah, halus. Wah, udah dipakai kan? Pas udah dipakai, berapa ini? 500 batu. Mahal-mahal tuh ini. Manis ya nunyian aja kurang teh, mau nggak mau harus dibayar. Tahun 99. Ya, lumayan atau ya? Lumayan. Pokoknya jadi eksklusif. Aduh, ini kacanya kemana ya? Nggak tahu kok bisa di ini ya. Ini tadi jatuh. Oh, tadi jatuh kacanya. Ini atul ini tuh. Harusnya dari sini. Nah, itu dari Bangkok juga bukan? Bukan ini. Bukan. Yang menariknya waktu saya di Bangkok itu satu. Saya nyari ayam Bangkok. Nggak ada. Tapi kan kalau di Bangkok mah semua ayam Bangkok yang digoreng. Ayam Bangkok juga ya. Yang di soto gitu, kayak kita soto Bangkok juga. Bandung gitu, soto Madura yang gitu. Tetap Bangkok. Ya. Ya bisa juga sih yang banyak jambu Bangkok. Jambunya juga. Di sana masih mau jambu air, mau jambu batu, jambu Bangkok. Jambu Bangkok. Ya. Mau pepaya apapun di sana pepaya Bangkok. Cuman Bika aja yang Ambon. Itu. Bika yang Ambon tapi dibuatnya di Bangkok. Oh, di Bangkok. Itu ya. Berapa tahun tuh Kang Budi di sana? Kalau di jalannya di situ dagang mungkin hampir 2 tahun lebih lah. Dagang ya kalau dagang. 2 tahun di sini teh. Iya, Pantesan kalau jualan. Beliau teh si Bang siapa?
Cerun. Cerun tuh ketika ngobrol teh apa ya, kedekatannya dengan Kang Budi itu sangat terasa gitu. Ya. Bisa 2 tahun bergaul. Ya, tapi mungkin merasa dekatnya ada cerita saya sama Cerun. Gimana? Nah. Dia nggak cerita soalnya. Jadi jongkok saya ini pengunjungnya banyak. Beda dengan jongkok lain 1, 2. Nah, sih menariknya. Padahal saya cuma ngegelar sarung made in Indonesia. Saya bawa dari Indonesia kan, duduk di atas Capeknya sarung. berdiri itu. Duduk. Dulu mah berdiri, sekarang udah duduk. Gajahnya? Iya, sekarang. Oh, dulu mah iya. Duduk. Duduk di situ saya dagang. Tapi banyak pengunjung karena mereka kan resep bikin ini. Mungkin si preman ini tuh. Terus dia ngajak ngobrol bahasa Thailand. Saya diamin aja. Agak marah, terus nanya, orang mana? Orang Indonesia. Oh, dia bilang kan orang Indo, cina gitu ya. Kalau kata orang sana, orang Indo, ya pokoknya beres dagang di daguan ku aing, cina. Oh, ditunggu Ditunggu sama dia. Ya udah nggak apa-apa, dagang udah beres. Dia nanya, kunaon mana sih payu-payu tapi terajat prem gitu. Jadi intinya mah sangat laku, Kang Budi tapi nggak pernah nyetor. Nah, saya kan nggak ngerti ada premannya. Di situ teh tiba-tiba dia minta minuman. Minumannya namanya Sengsom. Jadi kalau minuman rakyat lah. Samsung masih ada. Masih ya? Sekarang masih ada. Nah, mungkin ada. Karena khas, memang khas Thailand ya. Nah, beli saya tuh pas saya lihat 17%. Di Indonesia saya zaman itu yang 47% ya. Beli aja saya tuh nih. Minum katanya. Oh ya boleh. Mana ini tonic water? Jadi ternyata mereka dicampur. Udah 17% dicampur. Oh, udah aja saya masukin ke gelas, nggak dicampur. Disangkanya nantang. Naon cenah mana diharapkan teu sopan gitu kan saya. Apa gitu kan. Jadi kan saya tidak tahu dia ini sehebat preman, sehebat apa nggak tahu. Kalau orang lain mah sarieun, takut. Minum aja biasa. Saya cerita kalau di Indonesia saya biasa yang 40% lebih. Ini sombong atau benar mungkin gitu. Benar memang gitu. Minum lagi, minum. Habis 1 botol. Beli lagi. Aduh, saya belum dapat uang banyak saat itu. Biarinlah, beli lagi 1 botol. Minum lagi. Beli lagi. Penasaran dia terus ngajak minum saya. Minum lagi. Botol yang keempat dia yang ngeluarin duit. Pergi dia ke swalayannya itu minimart, beli. Yang botol yang keempat. Yang ada tuh pasti ini ya. Betul. Ya. 7-Eleven gitulah ya. Nah, dia beli. Botol kelima dia beli. Botol ke-6 nih udah 6 botol, berarti 3 botol lewat. Itu dia beli tapi nyuruh saya. Kamu beli lagi 1 botol katanya. Wah, anjir, mabok. Mabok dia nyuruh. Wah, beli aja sama saya teh. Tiba-tiba udah beres minum. Mau minum lagi enggak? Kepluk gue dianya teh, enggak bangun-bangun. Muntah segala macam. Saya nutup jongkok. Saya tanya ke orang-orang sana kan nggak pada berani, dah ini teh Jagger. Saya tanya gini aja, di mana rumahnya, dikasih tahu aja di ujung jalan belok sini. Jadi saya mayang dia. Saya payang sampai ke rumahnya, diketok, yang buka istrinya. Saya dikap, dia bilang. Saya bilang ini si AA ini saya nggak tahu juga ini istrinya. Pokoknya di jalan tadi kebanyakan minum segala. Terima kasih, pokoknya segala macam. Besoknya mungkin dia itu cerita istrinya. Kamu ini pulang dianterin sama orang katanya. Tatonya saya belum sebanyak ini waktu itu. Ada tato ya paling segini lah. Terus dicerita, oh si orang Indonesia itu mungkin. Itu mama dari jauh ujung jalan dia udah gini sama saya. Kap katanya. Pokoknya dia sangat hormat sama saya, tapi bukan takut, tapi dia respect lah mungkin. Nah, dari situ jadi bersahabat. Bersahabatnya itu tidak penting, yang penting saya jadi bebas dari jakprem. Gitu. Itu tuh berarti tekanan sama dari beliau itu dagang setahun apa dari awal-awal bebas dari tekanan beliau. Justru pas pertengahannya mungkin saya udah dagang 3 bulanan lah. Pertama dagang mah kan nggak ngerti ya, ikut dagang aja sebelah nggak juga ngomong anak buahnya nagih mungkin. Satu saat mungkin itu aja jelma mun ditanya terang nggak jawab. Saat itu kan saya nggak ngerti juga bahasa Thailand seperti apa ya, baru 3 bulan. Tiba-tiba mungkin disangkana melecehkan, datang carunnya dia di bulan ketiga. Itu, nah Kang, ini sama nggak minumnya gitu ya kalau di luar sana.
memantau aja. Kan biasanya mah kalau anak-anak di sini suka pakai oplos. Oplos. Ya. Di Indonesia di oplos ya. Ya. Kunaon gitu. Di sana kalau di kosan Ron, Ya. di oplos itu kan makanannya aneh itu. Ya. Di kosan itu ada Betul. makanan yang apa dari lege, mabang-bung Ya. gitu kan. Ya. Oplos pakai yang gitu enggak? Pakai, tapi di sana ada yang di cumi teh gini. Nah, Cumi jejer ya. Terus digiling Nah, sampai jadi lempengan. Itu oplosannya, dorongannya cenah kan. Iya itu. Samalah asin-asin gurih gitu kan. ada. Ya. Kenapa bisa ke sana 2 tahun? Di sana Perjalanan ya kenapa Saya- awalnya bisa nyampe ke sana? ceritanya panjang sebetulnya. Jadi saya ini kan dari akademisnya lah gitu, lulusan sastra Inggris. Biasanya cita-cita orang yang kuliah di bahasa Inggris itu cita-citanya ke luar negeri. Termasuk saya juga mungkin ya, saat itu kan 97-98 apply visa ke Amerika. Berangkat bareng-bareng ke kedutaan 6 orang. Decline. Yang decline saya, yang 5 berangkat. Aneh juga ini. Saya apply visa 4 kali dari 97 sampai 98. Ke Amerika teh. Semua ditolak, saya. Tapi yang lain semua lolos. Saya sih curiga, waktu itu juga saya lagi aktifnya di Hari Rusli. Main musik tapi sambil gitulah. Di DKSB. Betul, juga kan zaman itu aktivis tuh pada ngumpul di sana semua lah. Yang katanya agak kiri lah, agak ke kiri-kirian. Mungkin sih saya curiganya di situ, mungkin ya. Background itu, padahal sayanya sih sebagai mahasiswa aja dan pemain band gitu. Tapi yang jelas saya sampai supata kalau kata orang Sunda. Gimana itu? Pokoknya saya harus sampai nginjak luar negeri, Amerika terutama gitu. Waktu 98 pas reformasi itu. Pas udah ramai reformasi sebelum ramai reformasi. Setelah reformasi. jadi setelah juntai gitulah ya. Lalu saya melanjutkan lagi, ada agenda dengan Hari Rusli itu. Main band di mana. Terakhir main di USU, Universitas Sumatera Utara. Oh. Nah, tapi zaman itu saya pakai kapal laut. Satu rombongan 24 orang dari Priok. Priok ke Medannya. Ada si Kang Wahyu Jangkung itu. Oh. Ada. Wahyu Jagung kan sekarang sukses jadi ini apa Ternak dia. bukan ternak, pengrajin bandar ini apa taraje itu yang bambu. Wah, Iya. masa? Apa? Buat apa? Keluar dikirim taraje itu. Taraje itu apa tangga yang dari bambu itu. Tangga yang tradisional. Tradisional itu yang bambu. Sukses. Saya kalau pikir- kemarin mah. Oh, usaha itu. Makanya sampai tinggi gitu badannya itu kan. Justru dia tuh bukan usaha itu, setahu saya mah. Apa? Dia kan badannya tinggi, dia bikin pengobatan ortopendek. Ya, supaya bagi orang-orang yang terlalu tinggi bisa. Sama dia. Ya, gitu. Ada ortopendek. Ortopedek Iya. dipendekin ya. Nah, si Mang Saswi itu Oh, ada. Saswi juga. Ada di rombongan itu Darwijaya itu Kang Daru ya. Banyak lah 24 orang. Waktu kita mau pulang, kan mau naik kapal laut nih. Itu ada Buricak Burinong di seberang laut Ya, sana. ya, ya. Saya tanya polisi air, itu apa saya bilang? Lampu menara tuh ya. Iya, itu Pineng. Pineng Malaysia ya. Oh, deketnya dari sini. Waduh. Iya, dari ke Pinang. Tinggal Luar negeri, di dalam hati anjir luar negeri. Kejadian nih mau ke luar negeri. Bari jeung teu nyaho di mana Amerika, nah pokoknya luar negeri we. Yang lain naik Oh, kapal. berarti waktu itu teh ketika itu Kang Budi belum pernah sama sekali nyentuh ke luar negeri. Belum, Kemana pun. belum. Pas lulus inilah ya, lulus apa? SMA kan, terus kuliah. Lulus kuliah mau keluar gitu kan. Nah, gimana ini teh keluar? Artinya keluar dengan modal sendiri, tujuan sendiri. Artinya keluar negeri itu saya pernah dulu, tapi main band bareng Project Pop kan itu mah Oh, yang musik ya gitulah. Gitu. Sadar cenanya. Betul. Kayak gitu aja. Hari ini mah kan benar-benar ingin sendiri, hasil akademik saya pengen buktikan bisa kerja atau apa. Nah, akhirnya saya di situ aja nunggu teman ngirim paspor dari Indonesia. Sudah dapat paspornya, baru saya nyebrang ke sana ke Pineng gitu. Pinang. Ternyata ya saya punya uang 4 juta. Dari Pinang berarti jalan darat ke sananya. Jalan darat semua terus ke atas, nah sampai di Bangkok juga. Saat itu pagi-pagi ingat ya. Baik. Si jalan-jalan kemana, akhirnya saya balik lagi ke Bangkok, barulah dagang itu karena nggak punya uang lagi gitu. Jadi makan nama mungkin apa pengen ke luar negeri gue, tapi nyangkutnya di sana. Sebenarnya luar negerinya tanda kutipnya Amerika waktu itu. Wah, Amerika tuh adidaya. Padahal kalau sekarang kan nggak adidaya dia. Lancet kalau misalnya.
kakak daya. Iya. Kalau nggak salah Amerika sekarang bukan adidaya, tambah daya. Oh, tambah daya. Tambah daya kemarin kan kurang kuat yang 900 tapi banyak mati. Biasanya kita tambah daya voltasenya berapa gitu, yang 1500 kalau nggak salah. Sekarang di Amerika. KWH ya. KWH-nya. Nah, jadi emang nggak direncanakan maksudnya dagang di Tidak sana ada ya. karena Dagang karena kebutuhan. untuk Untuk bayar kos segala macem. Itu. kebutuhan hidup dari dagang semua. Iya, dagang yang gitu-gitu. Nah, kan zaman dulu mah belum ada handphone itu kan. Belum ada pajar, handphone. saya pegang pajar. Handphone terus ya email apa. Ya. Nah, komunikasi dengan yang di sini gimana? Saya pager itu cuman sampai Belawan, Medan. Di sana paling kan. Jadi kalau sudah nyebrang tuh Mati. Pineng udah nggak ada kontak. Tapi saya ingat Kang Wahyu Jangkung ini kerja di sebuah portal. Namanya aja relax.com. Nah, itu masih ingat saya. Ketika itu. Di Jakarta. Internet. Ya, Jadi awal-awal ya. jadi berhubungan lewat warnet apa pakai koin gitu dah. Pakai koin. Yuk, saya ada di sini dan yang tahu saya ada di mana cuman Kang Wahyu. Dan saya juga belum mengerti-ngerti banget tentang email tadi. Ya, itu ya. Saya masih ingat zaman itu masih pakai Hotmail ininya teh, alamat email ya. Waktu MRC udah ada. MIRC. Nah, saya nggak ngerti. Orang kan chatting katanya ya MIRC ya. Saya nggak ngerti. Ngertinya teh Hotmail aja. Hotmail. Udah pakai itu. Itu. 2 tahun di Ya. sana. Itu maksudnya enggak. Kalau totalnya lebih dari 2 tahun, tapi di si jalan itu 2 tahunan. Di kawasan Rot. Iya, iya. Kan yang saya lihat tuh di kawasan itu kan berbagai suku bangsa yang datang ke sana dengan karakter orangnya. Ya. Maksudnya kan kalau saya mah pertama kali keluar teh Ya. pasti rada ketar-ketir, agak-agak kumaha gitu. Kan kumaha itu perasaan nggak takut apa? Awalnya saya dari Medan nyebrang Malaysia itu, di Malaysia masih aman karena masih orang banyak berbahasa Melayu. Ya. Ya, pas udah nyebrang Malaysia tuh sampai Satun, Patani, ya apa tuh Thailand Selatan lah gitu, perbatasan. Yang banyak tukang ini, Eh, tukang barang bekas. Barang bekas yang ini nih. Iya. Nah, mau naik kereta, pas mau naik kereta sudah mulai tuh hurufnya beda, bahasanya beda. Wah, di situ ketakutan sih, takut tidak bisa berkomunikasi karena orang sana berbahasa Inggris juga jarang. Itu. Jarang. Jadi kalau yang dimaksud takut tadi ya takutnya takut sulit komunikasi aja. Sebetulnya itu kalau ketakutan yang lain mah nggak ada kayaknya. Nah, berarti teman-teman dengan awal dari mimpi dengan tekad yang kuat bisa diwujudkan walaupun nggak ke Amerika, tahu luar negeri teh gitu ketika itu ya. Dengan Nah, modal negong bisa. tidur berarti ngekos. Akhirnya nggak kos. Awal-awalnya Masjid. sampai sana? Di masjid. Di Pineng itu di Masjid Kapiten Oh, namanya. di Pineng di Ya, masjid. kalau di Bangkok ada daerah Cakapong sedikit ya. Ada masjid juga Nah, di situ. Kalau yang nyari masjid nih yang di Bangkok daerah Ya. Cakapong. Ya. Sih kan Ya. di Cakapong. Tapi welcome orang-orang sana. Welcome di gang, apalagi tahu dari Indonesia. Wah, pasti muslim katanya kan. Saya bulan puasa di sana mah apa? Sahur bareng. Semua orang muslim di masjid sahurnya. Nanti buka bareng. Kecuali makan siang bayar sendiri saya di jalan. Kenapa gratis ya? 2 tahun. Pengalaman yang maksudnya PKL. Ya PKL. Kang Man juga pernah jadi PKL Tapi katanya. kan saya mah di sini jadi PKL-nya. Di Indonesia. Bukan di luar, di Indonesia. Ya, tapi kan sama berjuang di jalan. Ya, tahun 97 97. sama di Dewi Sartika. DS ya. Nampar jual kaset, CD gitu. Loh, sekarang kan masih ada juga ya? Bertahan. Ada yang bertahan. Kaset buku ada. Buku, ya. CD-nya jarang, banyaknya kaset aja di sana. Dulu buku apa? Enggak, yang jual tuh di sana sekarang buku sama Bukan, kaset. Kang Man dulu. Jual CD sama kaset band. Oh, CD sama anak-anak. Yang istilah distro itu kan awalnya dari Ngampar kan dulu. Nah, Di sisi trotoar kan, distro. Iya betul. Pertanyaan saya, tadi kan ada preman. Di sini juga suka ada yang japrem. Sama di sini juga. Nah, tapi kan kalau di sini mah biasanya suka ada bayar uang lapak, bukan tanda kutip ke negara di sana. Kalau di sana ada nggak? Nggak ada nih ke negara mah ya. Artinya mungkin negara memang memfasilitasi itu. Itu daerahnya untuk kaki lima, tapi dengan aturan yang dibuat oleh negara kayak tadi jam 6 sore ya baru boleh. Di sebelah kanan ya hari Senin, Selasa kiri, tetap yang mengaturnya ya negara.
Tapi bukan berarti kita membayar restribusinya ke negara, bukan. Negara memfasilitasi itu. Kayak gini mungkin ada weekend market yang di mana ya? Di Belanda lah misalnya, atau di Eropa dimanapun. Kan sama, negara memfasilitasi. Bahkan mereka punya ini, name tag, SIM, surat izin mengamen misalnya. Jadi semuanya legal kan ya. Artinya difasilitasi oleh negara tuh seharusnya begitu. Dan tidak menganggap mereka sebagai kalangan bawah. Kaki lima tuh, karena kadang-kadang yang dijualnya harganya juga ini pasti. Iya betul. Kayak di Berlin itu weekend ada, kita mau ke Berlin pasar bekas, dan bener PKLT sih kayak nggak kayak di kita kan. Iya. Nggak menak lah, maksudnya nggak apa dipandang sebagai second class lah. Justru kalau orang Berlin misalnya ya di Indonesia, malah dia punya kesempatan lebih. Untuk menjadi apapun. Di negaranya mungkin banyak pesaing. Contohnya di kita jadi artis, pemain film, penyanyi, bahkan itu yang dari Berlin. Meriam Berlina. Betul sekali, Meriam Berlina itu dari Berlin. Dulu itu Meriam Berlina itu juga sama, punya satu wilayah di Cicadas. Apa itu? Yang Asep Berlin Yanti. Berlian itu mah Diamond Asep. Ya. Oh itu Berlin juga. Berlin. Ya, jadi intinya mah kalau di sana difasilitasi dan tidak menganggap pedagang kaki lima itu lebih rendah daripada yang di toko-toko. Jadi seolah-olah apa ya, pengganggu ketertiban. Oh tidak. Apa K3? Apalah gitu ya. Di sana karena memang kebersihannya ya sudah bersih. Artinya pedagangnya juga tanggung jawab tentang kebersihan. Mungkin dengan di Indonesia bedanya itu aja mungkin. Bukan harus ngobrol ya. Ya emang tertib. Ya. Kebersihannya. Penataan barangnya. Mereka datang kan pakai mobil juga. Ya yang di Eropa ya. Ke mobil tertib aja. Bahkan kalau yang saya lihat kan di Malmo itu di ujungnya Swedia perbatasan dengan Copenhagen. Itu ada PKL kayak di kita mah ya segede lapangan Tegalega gitu. Di mana ini? Di Malmo itu. Daerah Eropa. Di Eropa. Jualan sayuran, buah-buahan, dan si sampahnya ini, sisa sayurannya teh bersih, weh. Kan di kita mah dibersihkan oleh siapa? Sama sendiri yang dagangnya. Tanggung jawab. Ya bersih, weh, terus. Ya artinya kan kesadaran kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama warga masyarakatnya ya semua. Kirain Malmo itu di Malang saya, Malemonggo itu nih. Itu Mas Iksan itu yang punyanya Malemonggo itu. Iksan. Mas Iksan kan punya pijat plus. Masa? Gini, dia kan usahanya gini sekarang. Pijatnya plus katanya. Pijatnya. Dia sama dia di pijat plus Iksan skuter. Ya. Jadi gini pijat itu dia teh. Skuter ini bukan mengidentifikasi bahwa dia mempunyai motor skuter. Kenapa? Jadi Iksan skuter ini singkatan. Apa? Seniman kurang terkenal. Skuter itu ya, kata dia. Sekarang ini kurang manggung kan itu. Kasihan ya. Kasihan apa? Bejitin. Kasihan. Kang, berarti sampai sekarang dengan teman-teman akan yang di sana juga berkomunikasi dijaga terus berarti ya? Kalau dulu ya, sekarang agak jarang. Jarang itu karena ya mungkin juga sama umur ya, mereka sudah tidak di jalan lagi, mungkin ganti generasi juga. Tapi kadang-kadang suka menemukan, kalau kata Sunda kawenehan ya. Kan saya suka mengantar hubungan internasional nih jurusannya di Unpas. Itu suka ke luar negeri. Pasigit itu bukan? Ya, bukan. Unpas. Pasunan itu. Di Jalan Lenggong. Unpas itu Universitas Palembang. Di Jawa Timur juga ada Universitas Pasuruan. Oh iya, sama juga Unpas itu. Jadi saya kalau ngantar mahasiswanya itu, saya ajak main ke kawasan road. Kadang sih ada yang masih kenal 1-2 lah. Sama sudah berumur mereka udah tua. Masih dagang tuh, cenah ini mau malam mingguan aja gitu sama. Tapi si Bang siapa Bang Cerun juga. Bang Cerun itu ngaruh juga kan sampai sekarang. Ya, kalau dia memang orang situ. Ke anak-anak yang dagang hari ini teh. Kieu lah. Oh ya. Mau ngaliwat yang bahasa kita Bang. Ya. Bang kayak ke Bang Andre gitu. Ke Bang Andre juga Bang gitu. Kalau Bang Cerun di Indonesia, dia pasti sudah dijuluki Cerun Bacok. Oh iya, ada nama premannya pasti. Iya, kalau bukan Cerun Bacok. Iya. Cerun Dodet. Cerun Dodet. Atau Cerun Kapinis. Bisa jadi, karena ada tato Kapinis di sini biasanya. Cerun Silet itu di dompetnya punya kunci silet. Bisa jadi ada dia.
Tapi dan bisa gitu sih kan Budi. Dua di tanah orang gitu. Kan berjuang hidup. Berjuang hidup. Enggak kangen ke kampung halaman, ke orang tua, ke pacar Ya, dulu. tidak. Punya pacar juga belum waktu itu. Saya ini pacar banyak. Hmm. Kalau saya orangnya suka sama suka. Saya suka dia, dia suka duit. Oh, itu. Jadi ya ada mana? Di Kosaron itu banyak berarti pacar. Nggak ada, di sana mah banyak banci. Ya, Kosaron itu kan yang bola pingpong itu berarti pacar. Itu mah pertunjukan atau namanya Tiger Show. Ya. Nah, itu yang bola pingpong dilepehkan sama ini kan itu. Gitu ya. Banyak pacarnya sekali. Berarti kalau pas kangen gitu ke orang tua. Kalau kangen pasti, tapi kan saya tidak punya uang cukup untuk berkomunikasi. Ya. Di rumah saya orang tua kan tidak ada yang pakai internet juga. Paling berita itu lewat Kang Wahyu. Nanti saya punya uang ke warnet buka, Budi bapak mana nanyakeun kieu gitu. Kasih tahu aja saya sedang di Thailand gitu. Di depan gitu. Ya pastilah sama. Ya. Kan ongkos ya bukannya ketika itu. Hari ini juga lumayan lah ya Bangkok ke Jakarta teh pulang. Ya. Ongkos pulangnya dari mana itu? Nah, setelah berlama-lama saya menjadi penduduk Kaosan Road, seolah-olah saya jadi mengenal semua orang di sana. Mungkin orang juga menganggap bahwa saya orang sana karena muka kan tidak terlalu beda ya. Kalau Thailand Selatan ya harideng we gini, kecuali utara lah sipit putih gitu. Nah, lagi saya dagang begini tiba-tiba datang rombongan teman-teman saya dulu itu. Cik urang teh marwa tongkat cak ieu paronok, berarti dia dari Dalai Lama ya belajar di Tibet. Tidak ketaekan geuning jalan perut lah. Biasanya kalau tidak lulus dibekali tongkat pelindung ya gitu. Padahal mah dicirian sih eta jeprut gitu tah. Budi, apa kabar segala macam. Udah gitu kurang kangen gini-ginian katanya, pengen gigitaran. Tuh di ujung jalan aja saya bilang dekat kantor polisi. Kawasan Road tuh ujungnya kantor polisi. Di situ aja mereka Polsek Kawasan Road. Nah, polsek lah gitu. Saya dagang selesai jam 2 malam, saya samperin. Lagi pada minum biasa. Ambil aja gitar teh. Greng. Tahunan saya kenal kamu, ternyata kamu bisa main gitar. Saya bilang di Indonesia tukang beling, hansip dan lain-lain ini bisa main gitar. Laki-laki mah semua bisa pasti main gitar. Coba lagu ini. Coba lagu Beatles. Coba lagu Rolling Stone, biasalah lagu-lagu orang-orang lagi pada minum. Amede gitu. Kadang-kadang lagu Rolling Stone tuh ada yang lempang anjing. Gimana Bang? Walking the dog. Oh. Lempang anjing. Udah. Temen saya ngingetin, Budi, ini kan orang makin banyak karena bubaran diskotik. Lihat, ngeriung. Butik apa itu? Bubaran diskotik. Oh iya betul. Bubaran diskotik. Budis. Ngeriung tuh. Berkumpul makin banyak minta request lagu segala macam. Teman saya itu, topi mana katanya, topi saya mana? Ini di tas. Taruh. Jadi topi saya ditaruh aja di tengah. Kan selama ini saya dikasih bir, minum aja terus. Pas dikasih topi mah, ngasih uang, kok terus aja semangat. Makin banyak. Jam 6 pagi dibubarkan sama polisi. Sudah pagi katanya. Bubar semua. Oh ya, bubar. Pas saya ambil, anjing. Banyak ini uang. Sampai uang ini waduh. Pokoknya kalau ke Thailand pakai pesawat kurang lebih sekarang berapa ya? 3 juta. Mungkin 3,5 juta, 3 juta lah gitu ya. Itu saya mungkin kalau di rupiah ada 7 juta rupiah. Kalau di rupiah. Semalam itu. Bahkan tidak semalam, cuma 4 jam kan, jam 2 malam sampai jam 4 subuh. Mungkin ada 7 juta itu ya, karena orang pada mabok, saya ngehibur gitu. Jadi saya nunggu travel agent buka di Kaosan Road. Saya nggak pulang ke kosan. Karena saya tadi kan rindu pulang. Jadi saya nggak pulang karena nggak punya uang. Tiba-tiba dengan semalam saya dapat nih uang. Pas travel agent buka, saya langsung beli tiket. Saya mau pulang ke Indonesia, ini pasportnya untuk bulan depan. Karena ini masih ada uang, sebulanan cukup lah gitu. Sambil mungkin mau pamit ke teman-teman atau ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi mana gitu. Udah aja. Pokoknya sebulan kemudian saya pulang dengan uang itu. Tapi yang terfikirkan oleh saya, kenapa pas saya pertama nginjek Thailand, kenapa enggak ngamen? Mungkin sudah kaya ya, sehari aja 7 juta. Nah, itu gobloknya saya, kenapa di hari akhir saya belagu. Kayak jadi double lah tuh ya. Iya.
ngamen iya di sana teh apa PKL-nya iya. Ya, ngamen itu karena terakhir. Kan dianggap aja ngamen padahal ngehibur itu mah. Tahu gitu kan saya punya uang sedikit dari Indonesia, beli aja gitar jelek lah, udah aja mending ngamen. Tapi kan saya nggak tahu ada kesempatan itu. Itu nah masalah pengamen nih Kang Budi. Nah, kalau yang Kang Budi perhatikan di Kaos Sandro itu kan udah jelas Kaos Sandro itu etalasenya di Bangkok ya. betul. Etalase kotanya. Sikap pemerintah di sana Ya. ke yang ke ngamen teh kumaha? Ya. Dianggap ilegal kah? Ya. Apa, ya second class. Sebetulnya kalau di sana jarang memang ditemukan seperti kita bawa gitar masuk ke toko, pindah ke toko lain. Ada yang makan nyanyi di depan yang bukan begitu, tapi dia punya sudut sendiri, diam aja di situ tiap hari. Nah, untuk dia diam di situ, dia diberikan fasilitasnya oleh pemerintah, contohnya listrik. Kan ini pakai sound system kecil tuh apa? Cube dong, gitu ya. Nah, ini listriknya kan ke pemerintah. Jadi pemerintah memfasilitasi itu aja, tapi dia tidak akan mengganggu orang-orang yang lagi makan, lagi apa, enggak. Dia seolah-olah bikin pertunjukan aja, diapresiasi sama orang. Nah kayak di kita juga di Bandung udah mulai yang ngamen pakai bawa MP sendiri di perempatan jalan Ya. udah apa enakan gitu. Ya, ya. Kalau saya pikir itu ada yang ngemodalin tuh. Ya. Saya pikir tapi ya. Tapi kan kalau di kita juga maksudnya teman-teman yang apa KPJ yang di tengah jalan kasihan juga. Ya. Dengan dulu knalpotnya, kebul, Ya. tengah jalan katanya Ya. kayak perempatan Buah Batu misalnya. Kan di sana mah daerahnya jelas daerah pedestrian. Gitu kan. Ya, jadi Kayak di Camden. Camden, ya, kayak Inggris, ya, Di ya. Inggris kan di Camden juga. Ya gitu sama. Sama. Gitu. saya pikir ini bisa dicontoh Kang Man. Mungkin ada pemerintah Kota Bandung atau siapa nanti kan di daerah-daerah pedestrian atau memang yang tidak mengganggu pejalan kaki justru disediakan satu sudut gitu untuk pengamen tadi. Tapi sebaliknya pengamen ini juga harus punya sertifikasinya, surat izin mengamen tadi. Ya, ya. Gitu. Jadi dia harus tertib, tidak boleh sambil aibon misalnya, tidak Ada boleh sambil apa? adalah ketentuan gitu ya. Ada legal papernya, legalitasnya. Kalau begitu tidak akan malu pada saat Bandung mengklaim dirinya Bandung sebagai kota musisi Kota juga. musisi. Karena etalasenya ada Di memang. Braga misalnya beberapa Braga. sudut di Braga, Di Braga. di Dago gitu. Di taman-taman Taman-taman. kan banyak taman tuh yang sudah pada diterangi sekarang. Ya. Nah di situ kan bisa tinggal kasih listrik. Ya. Banyak taman yang sudah dibangun kan. Iya. Itu juga bagus. Mang Oden mungkin bisa nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini dia maksudnya nggak aja di Bandung aja. Ya. Ya mau di Jakarta, Ya, kayak mau di Ya. Lampung, di Medan, di Surabaya. Tapi konsep itu bisa dipakai. Dipakai. Ya. Dan sebetulnya simpel ya. Secara teori itu simpel. Simpel. Ya pasti saya mah yang namanya pengamen itu juga udah banyak yang terorganisir tadi dengan Betul. KPJ-KPJ-nya. Betul. Itu bisa dengan wadah KPJ-nya bisa ngobrol dengan pemangku kebijakan di setempat, mungkin bisa difasilitasi. Ya, dan juga kalau misalnya taman-taman itu kan kalau diaktifasi jadi ada kumpulan, ada kegiatan, Ya. sehingga menghindari taman-taman itu dipakai oleh gisel-gisel lain, baru bogohan. Di sana di taman. Taman, karena sepi. Tapi kalau ada kegiatan kan, Sunyi sepi sendiri. iya, biarkanlah kegiatan seperti itu hanya di Tegalega aja, jerkut. Biar aja udah itu sudah fitrahnya. Kenapa, Tapi ya? jangan ngerembet ke taman yang lain. Ya, keren juga ya, benar Itu kemudiannya. misalnya. Berarti bagaimana tadi ngobrol lah antara semua pihak, Semua ngobrol, pihak, jangan ya. saling menyalahkan. Mm-mm. Terus tadi tidak mengkelaskan menganak dirikan saudara-saudara kita yang PKL, Ya. yang para pengamen gitu. Kang Man kan punya grup Karinding Ngetek. Ya, Misalnya di Taman Cilaki tiap malam Minggu saksikan Karinding Ngetek. ya, Malam ada tradisi berarti kan? ya, hidup. Oh, malam Seninnya Ahmad Sebastio. Oh, Ya. Dia sama si Basio katanya mau sama featuring sama istrinya. kan dia bukan main bass, nanti buka jongko di sana mempromokan diri sebagai duda. Oh, Nah, gitu misalnya di jongko. berarti beliau tuh DDI, Apa itu? Duta Indonesia. Ya, betul itu. Kang Ahmad Sebastio, ya. Gitu. Jadi, Jadi pokoknya semua seniman terfasilitasi, tidak ilegal, gitu. Juga mereka akan mendapatkan uang. Tapi kan sesuai dengan apa yang ditampilkan juga. Ya, ya. Kalau ingin uangnya besarnya latihannya bener atuh. dan mungkin juga kalau ya secara
ekonomi mikro juga bisa Ya. tumbuh, tidak hanya ada musisinya. Iya. Misalnya yang dagang kopi teh jeung rokok Ya. di kieunya di Ya. banyakan ya yang Ya. termos udah bisa Ya. hidup gitu kan. Kan UMKM konsepnya juga. Usaha musisi kecil dan menengah. oh Itu kan katanya udah dinaungi sama BUMD. Badan Usaha Milik Dalton. Iya. Iya. Keamanan dijaga sama TNI Angkatan Dalton. Oh, Itu. makanya. Kurang modal di backup sama KUD. Koperasi Unit Dalton. Oh, Itu. komplit bisa ngajengkan berarti Bisa, ya bisa. buat teman-teman ini. Hmm. Ya gitu mungkin Kang Budi ya. Ya. Semoga teman-teman obrolan saya dengan Kang Budi sebagai ngobrol plus Ya. bisa ditarik ilmunya, faedahnya. Ya. Tadi bahwa segala sesuatu perlu perjuangan. Ya. No guts, no glory gitu intinya. Jika ada mimpi-mimpi itu jangan hanya diwujudkan dengan tidur, Ya. tapi tadi dengan keberanian dan Ya. usaha. Betul. Dan buat para pemangku kebijakan di Indonesia, mari kita manusiakan kembali para saudara kita, para pedagang kaki lima, para musisi-musisi Ya. jalanan. Ya. Jangan sampai para saya Kang Budi. Jangan. Jadi kan cek mau pejalan teh. Oh, orangnya rakyat letik, saya juga rakyat kecil. Katanya kamu yang ngeganggu saya jalan. Jadi pasti terus Ya. harus dia. Betul. Padahal kita benahi komunitas besar yang bernama Indonesia ini. Nah, oke. Barengan. Ya. Terima kasih ya Kang Budi. Sama-sama. Ketemu lagi 6 bulan lagi depan. Ya, 6 bulan ke depan. Ini langsung Konten. sama mungkin Apa itu? kalau sama konten saya mah kan langsung dibayar. Oh, langsung. Di cashin. Duh, alhamdulillah tuh. Ini nih. Ada. Yang ini aja lah. Aduh, alhamdulillah. $5.000 ini. Waduh. Kim Jong Un ini. Kakinya. Kakinya ini Ya. dari Korea. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Aduh, terima kasih. Bukan gratifikasi ini. Iya. Terima kasih ya Kang Budi ya. Ya, Bang. Assalamualaikum Kang Budi. Ya. Loh, ini kan studio kamu. Oh iya, Saya yang tamu. Kembali atuh. Pulang ya. Aku teh. Salah. Ya udah, ya. Siap. Hati-hati Kang. Iya, ya.